Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Margono dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita di acara Podcast Podcast Kesehatan Margono. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik nih ya. Mungkin agak jauh dari materi kesehatan gitu ya, tapi masih masuk ke public health gini ya. Izinkan saya kali ini untuk memandu acara podcast kita pada hari ini. Perkenalkan, saya Aditya Dimas Pangestu. Kali ini saya tidak sendirian. Kali ini kita akan ditemani oleh narasumber yang sangat istimewa ya. Mari kita sambut bersama-sama Ibu Ermi. Selamat pagi Ibu. Pagi Mas Adit. Alhamdulillah, gimana Ibu kabarnya hari ini? Baik, sehat. Ibu baru pertama kali ke Margono apa sudah kali keberapa ini kesini? Ini kali kedua. Oh, kali kedua. Seperti Raisa ya. Oke, kali kedua. Iya. Gimana Ibu? Sudah eksplor Purwokerto belum Bu? Belum. Ya, tapi belum. rencana ada? Insya Allah. Oke. Ya. Jangan sampai lupa Bu main-main ke Purwokerto ya Bu. Ada di Baturaden. Wah, kita wisata sangat banyak Ibu ya. Oke. Sebelum kita mulai mungkin kita mau tahu dulu nih. Ibu kan saya informasi dapat dari Komisi Keterbukaan Informasi Provinsi Jawa Tengah gitu ya Bu ya. Ya, betul. Saya komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk bidang kelembagaan dan monitoring evaluasi. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, itu tuh di bagian apa dan tugas dan fungsinya tuh apa Bu? Ya, jadi Komisi Informasi itu lembaga independen ya, yang tugasnya itu melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, dan tugas fungsinya salah satunya adalah menyusun standar layanan, dan yang kedua adalah menerima dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Jadi khusus untuk tugas saya untuk bidang kelembagaan dan Monef, salah satunya lagi yang krusial, kami melakukan monitoring dan evaluasi untuk semua badan publik di Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya rumah sakit provinsi. Di antara yang lain misalnya untuk pemerintah kabupaten kota, untuk SKPD provinsi, ada lembaga kepemiluan, BUMD dan seterusnya. Jadi memang yang akan kita lihat sejauh mana sebenarnya kepatuhan dari badan-badan publik tadi terkait dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi mungkin datangnya Ibu ke sini juga salah satunya monitoring ya Bu ya, dan evaluasi ya Bu ya. Ya, terkait monitoring dan evaluasi yang kita lakukan tahunan, belum lama itu kita sudah umumkan, ini adalah sebuah proses yang lebih dari setengah tahun. Pada akhirnya beberapa hari lalu kami mengadakan KIP Awards 2024. Itu di Patra Hotel yang menghasilkan 105 badan publik dalam kategori informatif. Artinya sudah lebih dari 100, itu artinya sekitar 40% yang kita monef sudah informatif, dan itu pencapaian yang luar biasa. Gitu ya. Itu gambaran untuk di Provinsi Jawa Tengah ya Bu ya? Iya. Oke, berarti sudah, itu masuknya sudah sangat baik, cukup atau masih kurang Ibu? Sebenarnya kita berharap pasti 100%, tetapi menuju ke sana pasti tugas yang juga tidak kalah menantang. Jadi kalau sudah 104, kita harapkan semakin tahun semakin tinggi. Jadi kalau kita lihat progresnya memang paling tidak lebih dari 15% sudah naik ya. Jadi ini juga tanda-tanda yang bagus. Kalau kita mau lihat yang paling bagus presentasinya adalah Rumah Sakit Umum Provinsi ya. Dari 7 rumah sakit semua informatif. Gitu ya Bu. Juga SKPD Provinsi dari 35 itu 33 informatif. Itu sangat bagus. Nah, kita akan mulai dengan challenge yang baru di rumah sakit kabupaten kota, semoga juga bisa mengikuti untuk rumah sakit provinsi. Ini sebuah tantangan yang harus kita juga hadapi bareng-bareng untuk mensosialisasikan, terutama kenapa keterbukaan informasi penting untuk semua lembaga, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Gitu. Itu ya Bu ya. Jadi saya ingin bertanya nih Bu, kenapa sih keterbukaan informasi itu penting? Terutama kalau di sini kan untuk instansi rumah sakit ya Bu ya. Keuntungannya apa sih Bu dari keterbukaan informasi itu? Yang pertama dari sebuah pilar pemerintahan yang baik ya, itu kan ada 3 ya. Ada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Jadi dalam hal ini transparansi atau keterbukaan informasi ini sebenarnya adalah
seperti memberikan kunci untuk masuk ke dalam proses pembentukan tata pemerintahan yang baik. Jadi diandaikan misalnya kita memberikan informasi itu kan membuka pintunya ya, Bu. Jadi kalau pintu itu menuju partisipasi yang lebih baik dan juga akuntabilitas. Jadi itu premis yang pertama. Jadi keterbukaan informasi itu jalan masuk, sehingga orang yang akan mengikuti proses pembangunan itu diharapkan mempunyai informasi, itu mempunyai pengetahuan, kemudian dapat mengolahnya untuk kepentingan usulan pembangunan yang lebih baik atau melakukan check and balances terhadap proses-proses pemerintahan. Yang kedua, rumah sakit itu kan identik dengan pelayanan publik secara langsung. Jadi sebagai avant-garde atau yang ada di posisi terdepan di pelayanan, setiap hari rumah sakit itu bergelut dengan kecepatan mengambil keputusan. Iya. Keputusan yang baik itu harus didukung dengan data dan informasi yang baik, didukung dengan tersedianya layanan yang cepat. Nah, itu adalah esensi-esensi dari keterbukaan informasi. Yang pertama, tersedianya data, informasi. Kemudian yang selanjutnya, data itu bisa diberikan kepada masyarakat maupun kepada internal rumah sakit untuk beberapa kepentingan yang mendukung pelayanan publik. Contoh misalnya, ini ada sekarang transformasi digital itu kan kira-kira pada saat COVID itu menjadi titik pembeda. Contoh dari laporan sistem pemerintahan berbasis elektronik Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2020 ketika COVID datang, itu tumbuh aplikasi dan juga website banyak yang ada di pemerintah itu 800-an. Itu artinya boom ya. Walaupun sekarang memang harus kita lihat lagi efektivitasnya itu sampai seberapa, apakah perlu sebanyak itu atau tidak. Tapi kira-kira berarti yang pertama transformasi digital, yang kedua yang membedakan adalah game changernya itu adalah informasi. Sekarang contoh misalnya waktu COVID itu terjadi, apa yang akan terjadi jika informasi tidak diberikan secara cepat? Iya, mungkin kacau balau ya. Betul. Bagi pemerintah dia akan sangat lambat mengambil keputusan. Betul. Masyarakat akan lebih lambat tahu dan tidak menyadari apa yang harus dilakukan. Artinya informasi ini menjadi yang paling penting untuk orang membuat keputusan, entah secara individu maupun secara lembaga. Begitu juga rumah sakit. Bagaimana rumah sakit akan membuat keputusan jika tidak terkoleksi data yang baik ketika misalnya terjadi overload di sisi bednya ya. Maka misalnya kebijakan menambah mengurangi itu akan sangat lambat. Bayangkan kacaunya di mana. Berarti sangat krusial ya Bu ya, sangat untuk krusial dan itu game changing. Gitu. Itu akan merubah sebuah tata kelola dan seterusnya. Oleh karena itu sepanjang setelah COVID itu dapat momentum, saya rasa sekarang juga orang atau lembaga itu punya kesadaran yang tinggi untuk mentransformasikan layanannya itu dengan lebih baik dan keterbukaan menjadi salah satu caranya gitu. Jadi begitu ya sedulur Margono ya, keterbukaan informasi itu sangat penting ya untuk meningkatkan pelayanan terutama ya. Sejauh ini Ibu, apa sih yang masih perlu ditingkatkan dari keterbukaan publik terutama mungkin di Jawa Tengah ya? Apa lagi yang perlu kita tingkatkan dan perlu kita mungkin sedulur Margono ingin tahu nih hal-hal apa aja yang masih perlu ditingkatkan gitu? Yang perlu ditingkatkan yang pertama sekarang kualitas, akurasi dan juga kredibilitas data. Jadi begini, sekarang platform untuk data itu di Provinsi Jawa Tengah sudah ada open data. Yang perlu kita lihat lagi adalah bagaimana data itu menjadi informasi dan informasinya bisa dipakai dan didiseminasikan kepada banyak orang. Ada banyak sekarang data yang terkumpul, tapi problemnya kadang-kadang tidak tertuangkan di dalam sebuah analisis dan menjadi informasi dan pengetahuan dan juga hal-hal yang sudah dianalisis gitu, sehingga nanti akan menimbulkan sebuah pengetahuan baru bagi masyarakat. Misalnya contoh misalnya saya rasa resource-nya data lembaga pemerintah itu sangat banyak, tapi memang dedikasi terhadap mungkin orang tertentu untuk menjadi analisis data atau menjadikan informasi itu masih kurang. Jadi itu challenge selanjutnya. Jadi ini fokus ini akan menjadi urgent ke depan, karena ketika misalnya
akan banyak sekali data yang bisa dianalisis, misalnya pakai artificial intelligence misalnya. Nah, itu akan akan membantu sekali kepada, sekali lagi ini akan mempercepat proses analisis dan pembuatan keputusan yang lebih baik. Karena apa? Data itu akan sangat membantu bagi lembaga-lembaga untuk membuat kebijakan yang lebih baik. Contoh misalnya keputusan untuk membuat unit layanan tertentu pasti dasarnya dari data. Misalnya, oh ternyata dari sisi competitiveness nggak ada nih pelayanan di unit A misalnya, di rumah sakit sekitar sini misalnya. Berarti ini kan ada opportunity. Jadi untuk meningkatkan competitiveness-nya sebuah rumah sakit misalnya, itu kan harus mengetahui apa yang menjadi kelebihannya atau mengenali apa gap yang terjadi sehingga belum ada yang punya layanan itu misalnya. Untuk memecahkan masalah juga ya. Memecahkan masalah. Jadi begitu. Jadi itu akan membantu memecahkan masalah. Jadi secara cepat ya dan akurat gitu. Jadi dan bisa dipercaya karena itu basisnya adalah data. Kira-kira begitu. Kemudian yang selanjutnya mungkin di knowledge management ya. Jadi knowledge management itu masih juga menjadi PR, tapi basisnya tetap sama. Jadi bagaimana teman-teman mengakumulasikan data dan informasi itu menjadi pengetahuan, dan itu ada perspektif yang nanti bisa dipakai internal tapi juga bisa eksternal. Jadi misalnya ada pengetahuan tertentu yang hanya diketahui oleh rumah sakit tapi mungkin bisa disebar ke banyak orang ya. Misalnya yang dilakukan oleh teman-teman di podcast itu kan ada series-series yang sifatnya sangat spesifik. Misalnya tentang penyakit tertentu. Itu bagian dari knowledge management. Tapi mungkin nanti bisa dirancang apakah misalnya hanya podcast, tapi mungkin bisa menerbitkan seri-seri yang lain terkait dengan apa yang dikuasai pengetahuannya rumah sakit, bisa disebarkan ke masyarakat, bisa membuat engagement dengan masyarakat. Dan tujuannya sebenarnya adalah bagaimana dari sisi pencegahan itu bisa dilakukan begitu. Seperti tadi saya ngobrol, oh ternyata sekarang itu sebenarnya ada banyak penyakit-penyakit baru yang belum terinformasi. Misalnya mungkin rumah sakit punya resource untuk membuat podcast atau mungkin kayak justru seperti kuliah umum ya, tapi di typing dan bisa jadi series pengetahuan. Itu saya pikir menarik. Coba dilihat ya di website organisasi internasional itu seperti International Labour Organization (ILO) itu punya series pengetahuan yang itu direkam khusus dan bisa diakses siapapun. Gitu. Berarti podcast kali ini juga termasuk dalam informasi publik juga ya Bu ya? Oh betul, itu bagian dari knowledge management ya gitu. Dan juga proses sosialisasi, diseminasi gitu. Juga seluruh Margono ya, kalau misalkan ingin informasi dari Rumah Sakit Margono ini sendiri tuh kita juga tersedia ya di website itu, kita ada open data, terus juga di situ bisa melihat tuh informasi publik yang sudah dibuat ya dari Rumah Sakit Margono itu sendiri. Mungkin Ibu bisa ngasih contoh lebih real lagi nggak Bu, untuk keterbukaan informasi publik itu bisa dalam bentuk apa aja? Platform itu bisa disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Jadi bukan kebutuhan rumah sakit ya, kebutuhan masyarakat. Yang pertama kalau website itu sebenarnya mandatori, wajib ya. Karena ibaratnya rumah induk itu website. Jadi di situ biasanya akumulasi dari semua data itu tersimpan di situ sebagai rumah induk. Nah, yang kedua itu dari sisi diseminasi biasanya itu lebih kepada pilihan platform yang terkait dengan apa sebenarnya demand-nya masyarakat atau keinginannya. Misalnya ada beberapa analisis terkait penggunaan medsos misalnya ya. Untuk umur tertentu banyak yang pakai TikTok misalnya. Saya boleh nyebut merek nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya. Misalnya Instagram gitu ya. Atau mungkin bahkan ada beberapa masyarakat yang non jauh di sana mungkin belum terinformasi atau mungkin nggak tertarik dengan medsos. Tapi mungkin teman-teman punya kayak biasanya WhatsApp bisnis yang bisa ngobrol gitu ya, atau chatbot gitu, misalnya terkait dengan pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan, misalnya teman-teman bisa menganalisis untuk jawaban-jawabannya sudah diatur ya gitu, pakai AI juga bisa itu. Jadi saya rasa tergantung demand-nya. Atau misalnya setiap pasien yang berobat di sini juga diakomodasi ya, misalnya misalnya rawat inap berarti diinformasikan secara
per pasien gitu atau pendamping pasien gitu untuk perkembangannya dan seterusnya. Jadi sebenarnya nggak harus misalnya media sosial apa taruh di situ gitu, tapi sebenarnya by demand apa sih yang paling banyak gitu. Oke, berarti tergantung dari demand dari masyarakat itu apa Iya. aja Ibu ya. Iya, dan kemampuan menganalisis. Oke. Bisa jadi masih banyak yang pakai telepon, mungkin iya. ya. Saya ini tergantung demandnya aja. Jadi kalau kayak IG itu mungkin yang ngelihat bukan Nggak segmen semuanya tertentu, ya. Segmen tertentu aja. Makanya kemampuan teman-teman membaca demandnya masyarakat itu juga penting. Jangan-jangan sekali-sekali teman-teman Margono bisa juga misalnya siaran di radio untuk sosialisasi apa, karena masih banyak orang banyak juga yang dengerin radio misalnya gitu. Ibu Ermi, tadi kan sudah menjelaskan tuh ya Bu, banyak sekali jenisnya. Nah, mungkin masyarakat atau seluruh Margono ini pengen tahu Bu, sebenarnya informasi apa aja sih yang sebenarnya bisa didapat, terutama di kita nih di RSUD Margono Soekardjo tuh ada batas-batasannya nggak sih Bu? Apa semua hal data informasi yang ada di sini itu masyarakat sebenarnya bisa akses, atau ada hal-hal yang memang nggak bisa disebarluaskan gitu Bu? Ya, jadi memang di prinsipnya ya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu kan semua informasi terbuka, kecuali yang dikecualikan. Oh, dikecualikan ada ya Bu? Nah, kalau mau mengecualikan informasi karena prinsip tadi namanya maximum disclosure tadi ya, semua terbuka, tapi ada yang kecuali yang dikecualikan tadi itu pengecualiannya harus ketat dan terbatas, makanya ada namanya uji konsekuensi. Nah, kalau di rumah sakit sendiri pada prinsipnya yang sama dengan yang lain, misalnya terkait dengan profil rumah sakit, profil pimpinan sampai ke LHKPN itu harus dipublis ya. Kemudian rencana kerja tahunan, program anggaran, kemudian renstranya. Kemudian yang lain misalnya terkait dengan kinerja tahun lalu, itu bisa kinerja dari sisi kinerja kegiatan sama kegiatan keuangan. Jadi itu laporan keuangan juga dipublis yang tahun sebelumnya biasanya yang sudah diaudit. Nah, kemudian untuk informasi yang dikecualikan yang di rumah sakit itu biasanya yang paling utama adalah yang terkait dengan data pribadi pasien. Nah, contohnya misalnya rekam medis. Rekam medis itu dikecualikan karena itu informasi pribadi, tapi memang boleh diakses apabila mendapat izin dari yang bersangkutan. Iya. Jadi prinsipnya semua informasi pribadi itu kan dikecualikan, tapi boleh sebenarnya kalau mendapat izin dari yang bersangkutan itu. Jadi kalau di undang-undang itu semua pengecualian informasi itu ada misalnya items-itemsnya yang nggak boleh, misalnya itu terkait dengan rahasia negara, kemudian ada rahasia pribadi misalnya. Kemudian tapi ada juga di pasal selanjutnya, di pasal 18 yang mengatakan bahwa dia tidak menjadi informasi pribadi lagi kalau yang bersangkutan mengizinkan. Jadi memang itu juga harus dipahami oleh masyarakat. Nggak bisa misalnya kayak Mas Adit minta rekam medis punya orang gitu. Untuk apa ya? Saya pengen tahu aja. Itu enggak boleh gitu. Tapi kalau misalkan ada kebutuhan gitu ya, misalkan Bu untuk pengelolaan data gitu, itu tetap dibolehkan Ibu? Atau ada ini Bu, ada alurnya enggak kalau untuk meminta gitu informasi publik itu sendiri? Nah, ada alurnya memang. Jadi kalau kamu adalah orang yang ingin minta informasi publik sebagai perseorangan, kamu bisa minta dengan syarat ada KTP ya. Kemudian mengisi formulir, mintanya informasi apa dalam bentuk apa gitu. Kemudian nanti petugas itu akan memberikan kamu nomor register sebagai tanda terima. Tapi kalau kamu belum memenuhi syarat, itu petugas akan memintamu untuk melengkapi syarat itu dalam 3 hari gitu. Kemudian badan publik ya kayak rumah sakit, Pemda, kemudian Pemprov itu harus menjawab maksimal 10 hari kerja. Kalau butuh waktu perpanjangan itu bisa ditambah 7 hari, tapi dia harus sudah mengirimkan kepada pemohon informasi bahwa kami butuh loh perpanjangan waktu karena misalnya informasi yang kamu minta itu butuh belum lengkap atau analisis lagi atau mungkin kebanyakan jadi waktunya nggak cukup kalau cuma misalnya 10 hari, jadi tambah 7 hari kerja gitu. Tapi saya rasa kalau dilihat trennya ya, saya lihat itu Jawa Tengah bagus karena rata-rata tahunan untuk 2023 ya, karena laporan terakhir 2023 itu 4,6 hari. Jadi semua ya. Tapi terkhusus Margono juga itu cuma sehari loh.
Wah, Ya. mantap sekali Kan nih. kalau Jawa Tengah itu kan data dari yang diperoleh dari semua badan publik di Jawa Tengah. Oke. Nah, terkhusus Margono itu 1 hari. Nah, itu ini pasti terkait dengan SOP internal. Dibolehkan saja kan sebenarnya semakin cepat, semakin baik gitu ya. Tapi kalau dari sisi agregat memang bagus ya. Semua rumah sakit di Jawa Tengah punya agregat yang bagus. Ini pasti terkait dengan kecepatan layanan dan respon dan aduan. Sebenarnya bukan hanya permohonan informasi ya, tapi juga bagaimana menangani aduan gitu. Oke. Nah, menarik Ibu. Itu tadi terkait dengan penanganan aduan gitu ya. Nah, itu juga termasuk dalam keterbukaan informasi publik, Bu. Itu gimana, Bu? Kalau sebagai indikator ya. Jadi penanganan aduan itu akan kita lihat juga, misalnya di dalam laporan, apakah aduan masyarakat dijawab atau tidak, bagaimana perkembangannya. Bahkan kita meminta kepada badan publik juga untuk memposting, misalnya aduan, bukan hanya aduan ya, ada 2 ya, permohonan informasi dan aduan. Itu progresnya diperlihatkan nggak? Karena ini sebenarnya adalah untuk menjamin kepastian kepada pemohon maupun pengadu terkait dengan apakah yang dia tanyakan atau yang diadukan itu mendapat respon dan waktunya kapan gitu kan. Itu ada, kalau di pelayanan publik ada janji pelayanan ya. Jadi misalnya ada responnya harusnya kurang dari 1 kali 24 jam misalnya. Nah, itu misalnya ada pengadu di lapor gub itu ada SOP sendiri misalnya. Nah, itu kan juga di SP4N lapor gitu ya. Nanti biasanya mungkin Margono juga karena sebagai institusi pelayanan, dia juga secara internal ada tuh, mau pakai WA maupun mungkin pakai surat ya, atau bahkan di Google Review. Saya suka baca Google Review, banyak juga yang memfoto misalnya aduan-aduan. Nah, gitu. Nah, itu menarik. Jadi menanggapi aduan itu juga salah satu keterbukaan informasi ya, Bu ya? Ya, karena itu kan sebenarnya menjamin kepastian kepada pelapor dan pengadu ya, atau peminta informasi terkait dengan hak-haknya sebagai pasien, dan yang terutama adalah sebagai masyarakat gitu. Oh iya, Bu. Menarik lagi, Bu, terkait dengan hak-hak pasien ya, Bu. Ya mungkin di sini kan kayak umumnya kita kan melihat informasi publik itu dari media sosial gitu, website gitu ya, Bu ya. Lalu bagaimana, Bu, untuk teman-teman kita yang seperti penyandang disabilitas itu untuk memperoleh informasi publik itu ada nggak, Bu, tuntutan di instansi itu sendiri, Bu? Ya, jadi kalau secara prinsip ya, di dalam Sustainable Development Goals namanya SDGs, itu kan prinsipnya adalah no one left behind, nggak ada boleh satu pun yang tertinggal. Termasuk adalah menjamin penyandang disabilitas untuk dilayani secara maksimal. Jadi bukan dilayani dengan yang sama, tetapi dilayani sesuai dengan kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas. Oleh karena itu, di dalam standar layanan informasi publik itu diatur bahwa ada pelayanan informasi publik harus inklusif. Contoh misalnya, teman-teman bisa cek di website semua badan publik di Provinsi Jawa Tengah itu sekarang ada disability sign. Accessible. Jadi ada logo, biasanya warnanya biru. Itu bisa diklik di situ. Ada namanya rasio terang gelap. Ada bisa diperbesar, diperkecil dan seterusnya. Itu satu hal. Tetapi ada juga yang dari text to voice. Kalau diklik nanti langsung kebaca ya, Bu ya. Ada jadi, suaranya, ada voice-nya. Ada suaranya. Pada pojok itu mulai tahun kemarin, tahun ini maaf, saya sarankan ada chat khusus yang bisa membantu teman-teman disabilitas untuk berkomunikasi. Kan kebutuhannya beda-beda. Iya, betul. Sudah lumayan sekarang banyak teman-teman badan publik yang menyediakan formulir permohonan informasi untuk berhuruf Braille. Jadi itu untuk teman-teman tunanetra itu juga diakomodir. Yang untuk teman-teman tunanetra sebenarnya sekarang sedang kita akan riset lebih lanjut ya. Sebenarnya gawai itu kan nanti bisa ada ikon khusus mungkin atau fitur khusus di gawai yang bisa nanti memudahkan teman-teman tunanetra untuk kayak shortcut-nya menuju website misalnya. Jadi ini juga sedang dikembangkan, tapi beberapa fitur
untuk disability sensorik itu sudah coba kita akomodir. Itu dari sisi digital. Tapi ada juga yang kedua adalah di sisi fasilitas infrastruktur. Jadi kita mewajibkan kepada semua badan publik untuk menyediakan layanan khusus terkait dengan harus disability friendly. Contoh misalnya, kalau teman-teman yang memakai kursi roda itu harus ada yang membantu, misalnya mulai dari datang sampai menuju ke pelayanan. Nah itu yang saya salut dari teman-teman rumah sakit, bahkan sudah punya petugas khususnya. Misalnya ada yang sudah belajar pakai sign language ya, jadi kayak bahasa isyarat ya. Kemudian itu juga meskipun mungkin terpakainya sebulan hanya berapa kali, tapi menyediakan itu adalah hal yang luar biasa, karena itu artinya rumah sakit menjamin semua orang itu memperoleh haknya, termasuk hak atas informasi ataupun pengaduan dan layanan secara umum gitu. Baik. Jadi keterbukaan informasi publik itu sebenarnya tidak berdiri sendiri. Jadi ketika teman-teman punya pengelolaan data dan informasi yang baik, sebenarnya itu akan mendukung sektor-sektor lain. Contoh misalnya teman-teman sedang dinilai di zona integritas, datanya bisa dipakai dong. Ketika teman-teman informatif, kemudian itu juga akan berkontribusi kepada kinerja misalnya WBBK misalnya dan seterusnya untuk akreditasi. Jadi sebenarnya PPID di masing-masing badan publik itu dia akan mensupport semua hal yang terkait dengan proses-proses pemenuhan syarat. Jadi ini sebenarnya soal bagaimana mengatur disiplin terkait dengan pengumpulan data, pengelolaan data, bahkan sampai diseminasi. Ketika teman-teman pada awalnya biasanya akan repot atau kerja keras untuk mengumpulkan itu, tapi ketika itu sudah berjalan, itu sebenarnya teman-teman sedang membangun sebuah kapal induk. Nah nanti kapal-kapal Skoci itu nanti akan bisa terisi dengan secara otomatis sebenarnya, karena teman-teman nggak perlu kerja 10 kali karena ada 10 kali indikator yang harus dipenuhi. Tapi ketika teman-teman punya sebuah mekanisme manajemen data yang baik, semuanya pasti akan tersupport oleh itu. Jadi pemenuhan data yang lengkap ini bisa bermanfaat ya Bu ya untuk segala lini gitu ya. Jadi efisien juga ya Bu ya. Jadi nggak perlu mengadakan data. Jadi kalau misalkan sudah ada tersedia bisa digunakan di sisi manapun gitu ya Bu. Betul. Jadi itu namanya satu untuk semua. Satu gitu. Untuk semua gitu ya. One for all ya. Ini banyak sekali ya sudah dibahas sama Bu Ermi ya. Mungkin sedikit Bu, ada nggak sih masukan dan saran gitu ya untuk teman-teman di rumah sakit terutama ya, dan juga masyarakat gitu Bu, terkait dengan keterbukaan informasi publik itu sendiri? Ya, yang pertama kepada masyarakat, saya dan juga kami Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mendorong untuk meminta informasi seluas-luasnya kepada lembaga-lembaga baik pemerintah di eksekutif, yudikatif, legislatif, karena tidak ada satupun yang tidak boleh, termasuk untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, untuk mengakses informasi dengan channel-channel yang sudah disediakan. Jadi untuk masyarakat channelnya sudah sangat lengkap, ada yang bisa melalui website, media sosial, dan juga tentu saluran perpesanan yang lain, termasuk mengajukan komplain. Kita harus juga memastikan bahwa badan publik bisa merespon dengan baik, dengan tepat dan cepat, karena itu juga kunci. Informasi yang diberikan secara cepat dan akurat akan membantu masyarakat untuk bisa memutuskan banyak hal yang terjadi di dalam kebaikan untuk hidupnya ya. Jadi untuk memperbaiki kesejahteraannya, dan juga kepada badan publik di pemerintahan, saya juga mendorong untuk terus berusaha meningkatkan kualitas informasinya. Jadi informasi yang dihasilkan sudah menjadi sumber-sumber informasi dan pengetahuan yang baru, sehingga nanti yang dicapai adalah data dan informasi yang berkualitas. Jadi jangan yang seadanya. Selamat berjuang untuk membuka diri lebih banyak, karena itu juga akan menjadi jaminan bahwa lembaga atau badan publik dari Bapak dan Ibu sekalian itu lebih akuntabel. Banyak sekali informasi yang sangat penting nih Bu ya, sangat informatif ya buat sedulur Margono sekalian. Mungkin bisa nih Bu, di lain podcast, nanti podcast lagi ke sini ke podcast Mar ya Bu ya. Siap. Karena seru sekali dengan Bu Ermi, ini banyak topik sekali yang bisa kita bahas gitu ya. Mungkin cukup, terima kasih Bu Ermi untuk pagi hari ini bisa menemani kita di podcast Mar kali ini. Mungkin cukup sekian, saya tutup. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih ke Bu Ermi. Terima kasih juga. Jangan lupa main lagi ke sini ya Bu. Keliling-keliling Purwokerto ya Bu ya. Banyak sekali Bu yang perlu dieksplor. Ya, Bu. Baik.
Ibu terima kasih sekali ya, Ibu ya sudah Sama-sama. udah main-main ke sini ya Bu, ke Iya. podcast mungkin jangan kapok ya Bu ke sini ya Bu ya. Oke. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih Ibu. Mungkin mau menyapa seluruh Margono. Ya, terima kasih kepada seluruh Margono yang sudah menjadi pendengar, dan semoga bukan hanya mendengarkan tapi juga ada hal baik yang bisa diambil dari podcast ini. Dan kepada semua masyarakat, jangan takut meminta informasi karena itu adalah hak. Salam transparansi. Salam transparansi. Iya. Mungkin sekian Ibu ya. Akhir kata saya Adit dan Ibu Ermi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.